Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan Ustadz, nama saya Juanda. Saya ingin bertanya terhadap irama dalam Al-Quran itu, irama lagu. Seperti bagaimana itu Ustadz? Ya, mengenai irama lagu dalam Al-Quran yang sering kita pakai para imam dan para qari itu ada 7 ya. Ada 7 lagu, jenis lagu. Nah, yang pertama itu lagu Bayati. Yang kedua lagu Hijaz. Kemudian Sabah. Kemudian Nahwan, Ras, Sika dan Jiharka. Nah, ya. Jadi semua dasar irama itu dasarnya dari 7 lagu. Nah, insyaallah kalau kita menguasai 7 jenis lagu itu, kita enak memilih irama pada saat kita mengaji atau imam. Iya. Makanya itu para qari enak dia memilih lagu apa saja dia pilih sesuai dengan kondisi suara karena dia sudah menguasai 7 jenis lagu. Oh, gitu ya Ustadz. Kan kita ini Ustadz sebagai imam masjid Nurul Istiqamah, bisakah dicontohkan satu lagu dalam irama lagu dalam Al-Quran? Iya, bisa. Ya. Misalnya A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Nah, itu dari jenis lagu ras. Nah, kalau Bayati, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Itu sudah 2 jenis lagu. Gitu ya Ustadz. Gini sih, yang saya mau tanyakan, apa perbedaan kedua lagu tersebut dari Bayati dan Ros? Ya. Karena saya mendengar kayak itu kedua lagu iramanya dia sedih. Gitu Ustaz. Bagaimana ciri-ciri irama Ros dan Bayati Ustaz? Ya. Kalau ciri-cirinya itu lagu Ros, dia agak menggunakan power yang lebih tinggi lagi daripada Bayati ya. Bayati juga ada power rendah, tinggi. Kemudian kalau Ros dia agak di atas lagi. Kemudian ada memang warna-warna iramanya tersendiri. Jadi itu kita tahu orang yang sudah mengetahui jenis-jenis lagu, dia bisa mengetahui dengan sendirinya. Ya, jadi kita harus dalami dulu, pelajari dulu. Oh, ini lagu Ros, ini lagu Bayati. Ya, ketika kita mendengarkan di luar, oh ini lagu Bayati diambil, ini lagu Ros diambil. Nah, itu. Jadi
untuk lebih mengetahui itu ciri-cirinya, kita harus pelajari dulu ya. Tapi satu ini Ustadz yang paling penting jika menjadi imam. Terkadang kita jika mau jadi imam kita terasa gugup di depan. Bagaimana cara mengatasi itu Ustadz? Kalau boleh tahu. Iya, kita harus justru perasaan itu kita harus lawan ya. Anggap biasa saja, tidak usah terbebani dengan orang di belakang kita. Kita fokus pada bacaan dengan irama ya. Kita fokus pada itu. Jangan, makanya karena kan kita kan dalam sholat itu tidak boleh mengingat yang lain-lain ya. Nah, kita harus fokus dengan bacaan, kemudian ingatan kita kepada Allah. Jangan mengingat siapa di belakang saya, siapa dia. Ya. Iya. Jadi kita ini harus fokus dengan apa yang menjadi tugas kita sebagai imam. Kalau kita khusyuk ya, kalau kita khusyuk di depan, yang lain itu akan hilang ya, tidak ada perasaan gugup dan sebagainya. Karena kita khusyuk dengan bacaan, dengan ingatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Tapi Ustaz, cara latihannya itu bagaimana Ustaz? Kalau kita melawan rasa gugup kita, bagaimana cara supaya kita terbiasa? Itu tadi intinya ingatan kita tidak boleh keluar kemana-mana ya. Bagaimana kita usahakan itu hati kita tenang, kemudian khusyuk dalam bacaan, kemudian iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Ustaz, itu ya. Adapun cara-caranya itu kita bisa mempelajari pribadi masing-masing. Nah, itu yang kita usahakan lawang itu. Bagaimana itu kita tetap khusyuk, tidak ingat apa-apa, sehingga perasaan gugup dalam memimpin sholat hilang. Sama halnya dengan kita bicara di atas mimbar ya. Mungkin sudah sering berdiri di atas mimbar, itu seperti itulah. Gitu dia Ustaz. Iya. Ya. Alhamdulillah. Kemudian yang perlu juga kita harus menguasai ya, harus menguasai, karena itu juga akan memicu. Misalnya surah yang kita ambil, yang akan kita ambil harus dikuasai. Ya, bagaimana kita bisa fokus khusus dengan bacaan, sementara surah yang kita akan baca kurang lancar, ya itu akan mempengaruhi karena kita takut salah dan lain sebagainya. Itu akan mempengaruhi sehingga kita bisa gugup dalam memimpin sholat, berbicara dan sebagainya. Ya. Teman-teman sekalian, kita telah mendengar dari pernyataan dari Ustadz bagaimana kita kunci dari menjadi imam itu ada dua. Pertama harus fokus, yang kedua harus kuasai itu lagu. Mungkin sampai di sini saja Ustadz perbincangannya. Alhamdulillah saya dapat ilmu yang bermanfaat dari Ustadz. Terima kasih, syukran, jazakumullah khair Ustadz. Semoga kedepannya Anda juga bisa menjadi imam. Iya, insyaallah Ustadz. Insyaallah ya. 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 Terima kasih teman-teman telah menonton video kami terkait dengan bagaimana irama lagu dalam Al-Quran. Yang kedua, bagaimana cara kita menjadi imam. Dan yang ketiga, telah diberikan tadi contoh irama-irama dalam Al-Quran. Sekian video kami. Terima kasih. Syukran, jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.